Shalom saudara. Shalom. Ya. Bisakah saya ditayangkan skemanya? Manusia roh. Siapa yang merasa dirinya manusia roh? Angkat tangan yang merasa dirinya manusia roh. Amin. Berarti saudara harus berjalan terus-menerus dengan Roh Kudus. Berarti saudara harus bergaul dengan Roh Kudus terus-menerus. Ya. Tidak ada jeda, tidak ada berhenti, tidak ada vacation, tidak ada liburan. Ya. Tetapi setiap hari, setiap saat kita harus terus-menerus bergaul dengan Roh Kudus. Hidup berjalan dengan Roh Kudus. Walk in habitual fellowship with the Holy Spirit. Kita tahu di sini ada manusia duniawi yang mana dia hidup masih di dalam daging. Ya, tentunya kalau dia hidup di dalam daging pasti dia berdoa di dalam daging. Dan kalau dia berdoa di dalam daging, maka dia hidupnya berjalan di dalam daging. Nah, orang yang hidup di dalam daging ini pasti dia di luar firman Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan berkata, orang yang hidup menurut daging adalah bertentangan dengan Tuhan, tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Dan akhirnya di dalam kehidupannya dia akan terus berdosa. Ya. Nah, level ini banyak dijalani, dihidupi bukan saja orang dunia. Ya. Level ini juga bukan saja dijalani, dihidupin orang dunia, tetapi orang yang katanya sudah menerima Yesus Kristus, katanya yang sudah dibaptis, tapi ia masih hidup di dalam daging, di dalam kedagingannya dia. Sehingga ketika dia memohon, meminta sesuatu dalam doanya, dia tentu di dalam daging. Ini bukan hanya untuk orang yang dunia. Banyak orang yang sudah menerima Yesus pun masih hidup di dalam daging. Namun saudara, kita bukan hanya manusia yang duniawi. Kita bukan hanya manusia yang sekedar alami begitu saja. Nah, manusia duniawi ini adalah ketika manusia pertama Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Sedangkan manusia pertama Adam dan Hawa bukan manusia duniawi. Pada saat dia diciptakan oleh Tuhan Allah Bapa, manusia sebetulnya tidak diciptakan untuk dunia. Bukan duniawi. Tapi manusia diciptakan menjadi manusia roh. Ketika Tuhan membentuk Adam, menjadikan manusia pertama. Kemudian dia menghembusi dengan nafasnya. Nafasnya Allah Bapa itu yang menghidupkan daripada manusia ini. Sehingga ia menjadi manusia yang rohani. Dia menjadi makhluk hidup. Memiliki roh. Dan rohnya bukan sembarang roh. Tapi roh sang pencipta itu. Roh daripada Allah Bapa itu. Dari awal manusia diciptakan menjadi manusia roh. Ya, kalau saudara ingat sistematika kerajaan Allah, itu mulia semua, kemudian dia jatuh dalam dosa. Nah, ketika jatuh dalam dosa itulah menjadi manusia alami, menjadi manusia duniawi yang hidup dalam daging. Ya. Dan selagi hidup dalam daging ini engkau bisa menerima Yesus Kristus. Seharusnya engkau naik lagi, sudah hidup dalam roh. Tetapi masih banyak orang yang sudah menerima Yesus Kristus masih di level, di state hidup dalam daging. Karena dia begitu menikmati kedagingan. Karena dia begitu nikmat. Dunia ini enak sekali. Semuanya enak, kayaknya menggairahkan. Kayaknya menarik untuk kita datangi, untuk kita coba. Dunia begitu menawarkan banyak tawaran sehingga engkau enggan untuk naik masuk dalam hidup dalam roh. Masih suka di dalam kedagingan. Betul, banyak yang seperti ini. Ya. Tetapi kehendak daripada Tuhan bukan kita di daging. Karena kalau kita masih hidup dalam daging itu masih jauh
dengan Tuhan, tidak akan pernah ketemu dengan Tuhan. Sedangkan rencana daripada Allah Bapa adalah untuk kembali ketemu lagi, united lagi, bertemu lagi dengan yang diciptakannya ini. Sedangkan dia dalam roh, maka kita juga harus hidup dalam roh. Oleh karena itu kita harus terus naik, terus bergaul dengan Roh Kudus. Dan Tuhan, ketika Tuhan meninggalkan dunia, ketika ia mati di kayu salib, sebelum ia mati ia berkata, aku akan pergi, tapi aku akan meminta kepada Bapakku untuk memberikan seorang penolong yang lain kepada kamu. Dia tahu kalau Tuhan Yesus harus naik, harus ada yang berada di bumi ini. Ada kuasa, harus ada otoritas, ada kuasa di bumi ini untuk menolong setiap orang yang sudah diberinya karunia roh, yang sudah diberinya kasih sehingga ia percaya kepada Yesus Kristus. Orang-orang tersebut harus diberi kuasa supaya mereka ini tidak kembali lagi jatuh dalam dosa, supaya mereka ini tidak kembali lagi hidup dalam kedagingan, tapi mereka harus naik, masuk ke dalam roh, hidup di dalam roh. Dan terus, bukan hanya sampai di situ, gak cukup kalau hidup dalam roh. Itu masih setnya masih terlalu jauh untuk bergaul dengan Tuhan, terlalu jauh untuk bertemu dengan Tuhan, terlalu jauh, tidak bisa. Karena pada akhirnya, saudara, kita tidak hidup selamanya di sini loh. Siapa yang masih percaya? Kalau aku mau hidup berapa? Ada puisi? Waduh. Ya nanti kalau boleh. Ya. Tapi tidak ada, siapapun tidak akan engkau selama-lamanya hidup di dunia ini. Di dalam tubuh yang pertama kali ini tidak akan bisa. Ini sudah rusak. Tubuh ini sudah rusak. Seindah apapun tubuhmu kau pelihara, sebaik apapun tubuhmu kau rawat, kau kasih apa saja, tapi tubuh ini tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan. Makanya itu harus naik lagi, yaitu hidup oleh roh. Dikehendaki Tuhan untuk terus menerus hidup oleh roh, supaya apa? Kita nanti bisa bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Selama kita masih di dalam daging tidak akan bisa. Saya kemarin waktu hari Selasa, istrinya Pak Kris ada sempat bicara. Katanya sharing firman ini disampaikan juga di gerejanya Pak Kris. Tetapi kayaknya sukar sekali ya Bu, gimana untuk bisa membawa orang itu hidup dalam roh dan apalagi hidup oleh roh. Sukar ya. Kayaknya sukar sekali. Menyampaikan mudah, tapi membawa, membimbing itu sukar. Ya. Kalau engkau belum hidup oleh roh, akan sukar untuk menyampaikan. Kalau engkau masih hidup dalam daging, akan sukar untuk menyampaikan hal ini. Oleh karena itu firman Tuhan berkata kita harus dulu usahakan dirimu hidup di dalam roh. Terus menerus. Baru akan bisa. Coba kita buka dulu di dalam Galatia. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. But I say, walk habitually in the Holy Spirit. Dari Amplify. Seek Him and be responsive to His guidance. And then you will certainly not carry out the desire of the sinful nature, which respond impulsively without regard for God and His precepts. Jadi kalau kita harus apa? Paulus berkata, walk habitually in the Holy Spirit. Berjalan terus menerus di dalam Roh Kudus, itu artinya apa? Seek Him. Be responsive to His guidance.
mencari dia, dan menjadi respon. Selalu saudara punya respon yang cakep, tangkap sekali. Ketika dia berkata kanan, langsung sigap ke kanan, kiri, langsung sigap ke kiri. Nggak lemot. Kalau kita lemot, kita nggak akan bisa berjalan dengan Roh Kudus. Saudara kalau mau hidup dalam roh dan oleh roh, saudara harus segera tanggap dengan perintah-perintahnya. Responsif, artinya apa? Cepat sekali merespon. Jangan ditunggu, belum kayaknya bukan deh. Ini kayaknya suaraku. Ditunggu lagi. Satu, dihitung lagi ini baru sekali. Nggak akan bisa kayak gitu, terlambat sudah. Jalur yang harus kau lalui sudah terlewat. Jadi harus segera mendengar. Menjadi telinganya nih harus tajam. Mendengar. Menjadi dengaran. Nah itu bisa didapat dari mana? Kalau kita nggak walk habitually in the Holy Spirit. Terus menerus. Tidak bisa mendengar suaranya. Ketika dia memberikan suatu instruksi kanan, engkau tidak mendengarnya. Terlewat juga kanan. Kiri, lewat lagi, kanan lewat lagi. Akhirnya engkau harus putar jalan yang jauh sekali untuk ke tempat tujuan yang dikehendakinya. Karena apa? Kita kebanyakan gak respon. Saudara saja kalau di WA, itu responnya lama sekali. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari responnya gitu ya. Gimana? Itu sesama orang aja responnya lama. Ya. Dilihat dulu. Kalau misalnya ini yang WA ini yang interest, yang menghasilkan, menguntungkan, yang membawa duit, cepat langsung online begitu. Tapi kalau misalnya menara doa atau Ibu Elke lambat sekali. Ya, misalnya seperti contoh. Contoh soal. Kan seringkali manusia begitu, ya kan? Dilihat dulu, kelihatan keluar ini. Ini siapa nih, gak penting lagi, gitu. Besok-besok aja. Besoknya lupa. Ngomongnya, ketimpa, banyak WA masuk. Alasannya begitu doang, ya kan? Itu gampang sekali, gak respon. Sukar ngerespon. Nah dengan yang sesama yang dengar setiap hari aja ngeresponnya lambat. Apalagi yang tidak kelihatan secara fisik, tidak kelihatan secara kasat mata. Dan dengarnya pun kalau mendengarkan suara Roh Kudus itu harus betul-betul. Tambah lagi gak akan responsif. Nah itu yang membuat kita down lagi, jatuh lagi. Karena engkau tidak punya antena yang alert begini. Hati-hati saudara, sekarang sudah mulai zaman sudah masuk nih. Ya, semakin kelihatan bobroknya dunia, semakin kelihatan. Ya, ini kau jangan bergantung pada ini. Sekalipun saya punya ini, tapi saya tidak bergantung pada ini. Saya lebih bergantung pada ini. Kenapa? Ini sudah mulai kelihatan. Di mana dia internet mau menguasaimu, itu udah kelihatan semua. Jangan sampai engkau dikuasai oleh dunia, tapi biarlah engkau dikuasai oleh kerajaan surga, yaitu Roh Allah. Ya. Menderita kalau nggak ada HP, nggak ada WiFi. Waduh, tambah lagi kayak gini. Ya. Coba sehari saja tinggalkan itu HP, bisa nggak? Kemudian kau duduk diam mendengar suara Roh Kudus. Sehari saja. Kalau engkau mau hidup oleh Roh, harus melepaskan apa yang di dunia ini. Bukan berarti kita harus ada di gua, ada di gunung, begitukah? Tidak. Tetapi hidupmu tidak tergantung pada WiFi, hidupmu tidak tergantung pada internet, hidupmu tidak tergantung pada HP. Tapi hidupmu tergantung pada Roh Allah. Coba pernah gak kepikir sama kita, begitu kita internet shutdown, sudah bingung kalang kabut.
kalah kabet. Kabet semuanya. Bingung semua. Waduh, bagaimana nih? Apalagi kontak Ruli, tambah nggak bisa. Ya, sukar sekali mengontak dia, tambah nggak bisa, sukar. Ya. Bagaimana? Coba pikir, sekali saja Roh Allah ini check out dari kita. Pernah nggak mikir? Belum out, baru di reception untuk nulis, aku mau check out gitu loh. Baru mau kayak gitu. Pernah nggak mikir kayak gitu? Lalu apa? Statusmu bagaimana ketika dia check out? Nah, ini dari hidup oleh roh naik ke hidup oleh dalam daging, naik ke hidup oleh roh. Ketika kamu hidup oleh roh itu kamu sudah dipersiapkan, prepare, siap. Jadi siap terus. Kalau hidup dalam roh masih belum siap. Belumlah Tuhan, anakku masih kecil, anakku masih kuliah, masih sekolah, masih ini, aku belum kawin Tuhan, aku belum pernah menikah Tuhan, aku belum punya rumah, masih di sini. Tapi kalau engkau hidup oleh roh, sudah tidak ada keinginan apapun juga. Sekalipun engkau masih membutuhkan. Tapi keinginan keduniawian, kedaginganmu sudah tidak ada lagi. Nah, itu baru engkau bisa hidup oleh roh, dikuasai oleh roh. Dan kalau sudah sampai di situ, sudah mulai dekat dengan Tuhan. Sudah mulai dekat, waktunya sudah mulai dekat, Ya. Saudara, jangan berlama-lama di dalam hidup dalam roh. Jangan berlama-lama di situ. Aku sudah melayani. Aku sudah memberitakan Injil, aduh sudah keliling kemana-mana. Aku sudah ini semua. Di sini aja enak. Enggak cukup saudara. Enggak percaya? Coba kita buka dalam 1 Korintus 15. Panjang ayatnya, tapi belum semuanya dulu yang saya ini kan. Dari ayat yang pertama, harus saya baca dari ayat yang pertama hingga yang terakhir. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Betul saudara? Ya. Jadi Paulus ini berkata, sekarang mau diingatkan tentang Injil. Yaitu apa? Yesus Kristus sudah diberitakan kepada saudara dan saya. Amin. Dan saudara dan saya sudah menerima Injil Yesus Kristus itu. Yaitu kabar gembira Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita sudah menerimanya. Amin. Dan dikatakan, dan kamu sudah terima. Dan di dalamnya itu, di dalam Yesus Kristus, kamu berdiri teguh. Dan oleh Injil itu, kamu diselamatkan. Oleh karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus, kita diselamatkan. Betul? Kita diselamatkan. Oleh karena Injil tersebut, kita diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ya. Ada orang yang jadi sia-sia, percayanya jadi sia-sia. Ya, just believe, hanya percaya. Ya percaya begitu aja. Ya pokoknya percayalah. Terima Yesus, percaya. Dan hidupnya, kepercayaan dia kepada Tuhan, ya begitu-gitu aja. Itu bisa jatuh, itu bisa hilang keselamatannya. Saya baca dari Amplify. Now brothers and sisters, let me remind you once again of the good news of salvation, which I preached to you, which you welcome and accepted, and on which you stand by faith.
By this faith you are saved, reborn from above, spiritually transformed, renewed, and set apart for His purpose. If you hold firmly to the word which I preach to you, unless you believe in vain, just superficially and without complete commitment. Kecuali kamu palsu, kecuali percayamu itu palsu, gak asli, percayanya tidak asli. Jadi ketika kamu berkata mengaku kamu terima Yesus tapi itu pura-pura atau palsu, hanya begitu saja, maka kamu tidak akan bisa selamat. Keselamatan tidak akan bisa. Sampai kamu asli dan tidak memiliki apa? Komitmen yang komplit. Gak utuh komitmennya. Itu bisa jatuh. Ya. Kemudian ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Ini sudah disampaikan Rasul Paulus bahwa dia mengajarkan, memberitakan tentang Injil Yesus Kristus, tentang Tuhan Yesus, supaya setiap orang menjadi percaya. Kemudian 12, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Dan kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sampai di sini dulu sebab. Jadi ada sebagian orang yang percaya dengan ajaran bahwa tidak akan ada kebangkitan. Mereka ada di Korintus ini, ada beberapa orang yang mengajarkan bahwa tidak ada kebangkitan daripada orang mati. Sedangkan para rasul pada saat itu dan Rasul Paulus menyampaikan di Korintus sudah mengajarkan bahwa Yesus Kristus pun dibangkitkan dari mati. Ketika Yesus mati dan dibangkitkan. Tapi ada sekelompok orang yang mengajarkan bahwa gak ada kebangkitan. Jadi kalau gak ada kebangkitan, sudah ngapain lu susah-susah, ngapain lu bingung-bingung, sudah kita hidup aja foya-foya, hidup aja enak, makan, tidur enak. Toh besok kita mati, ya sudah mati, beres. Bukankah itu prinsipnya dunia? Dunia kan berkata demikian. Have fun, enjoy your life. Life is short. Ya kan begitu kan? Hidup ini singkat, maka itu kita nikmatin aja, kita puas-puasin aja, kita dosa-dosa semakin banyak aja.
Kalau saudara baca di sini terus, nanti seperti itu. Banyak ada kelompok lain yang menawarkan hal ini demikian. Gak usah berdoa, gak usah rohani. Cukup kamu hidup yang sudah begini aja. Percaya Yesus, percaya. Terima Yesus, terima. Sudah. Enjoy your life. Kerja yang bagus, kerja keras, dapat uang banyak. Kemudian kalau sudah dapat uang banyak, nikmati duit itu. Traveling kemana-mana, hiduplah begitu. Toh besok kita mati. Karena mereka tidak percaya akan kebangkitan. Nah, ini pola gaya hidup dunia. Yang dia lihat dengan, sudah sia-sia kita. Hidup kita ini sia-sia. Oleh karena itu kalau kita selagi kita punya, kita nikmati. Dengan apa? Dengan lust. Dengan apa? Keserakahan. Dengan nafsu. Dengan ambisi, nikmati begitu. Mereka buat hidupnya apa? Sia-sia. Dan mereka membuat apa tadi? Iman percayanya itu jadi sia-sia. Yang tadi kita baca di ayat yang kedua. Siapa orang yang membuat iman percayanya sia-sia? Karena itu. Karena dia terpengaruh. Gak akan ada tuh surga, neraka. Gak ada. Mati ya mati, gak dibangkitkan lagi. Makanya mereka mau hidup seenaknya sendiri, bebas, freedom semuanya. Yang diciptakan tuh laki dan perempuan, yang menikah tuh laki dan perempuan. Tapi karena mereka percaya, it's okay, hidup ini short. Yang penting aku mengasihi sesama juga gak apa-apa. Nah itulah keluar seperti itu. Sekarang dunia semakin seperti itu. Dan bukan hanya di dunia, itu masuk di dalam gereja-gereja. Ini yang menyedihkan. Kenapa bisa dibiarkan orang yang seperti ini? Rasul Paulus meneruskan. Ayat yang ke-20 aja. Tetapi yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ya. Ini nanti saya akan kembali ke situ. Kita baca di 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku jika orang mati tidak dibangkitkan? Maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya. Jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Sampai situ. Jadi karena pergaulan yang buruk itu merusakkan. Orang yang bergaul dengan dunia, hidup di dalam keduniawian. Gaya hidup dunia, pola pikir dunia, besok mati ya mati. Gak ada kebangkitan. Mereka tidak percaya kebangkitan. So what? Enjoy aja deh. Gak ada yang seneng sama aku. Aku cewek, cowok gak ada yang seneng sama aku. Ya udah deh, gak usah sama cowok, sama cewek aja. Yang penting aku bisa enjoy. Demikian kebaliknya. Dan itu gaya hidup dunia. Dan itu menjalar masuk dalam gereja Tuhan. Karena apa? Pergaulan yang rusak. Itu merusakkan kehidupan, kebiasaan yang baik. Yang kamu selama ini sudah bergaul dengan Tuhan,
hidup dalam roh, terus bergaul dengan Tuhan, menerima roh Allah, mempunyai iman dalam Yesus Kristus, kemudian menjadi sia-sia. Kenapa? Karena kembali bergaul ke dunia, kembali lagi pergaulan yang rusak itu. Kalau engkau dalam state seperti itu, betul kalau kamu besok mati, kalau kamu tidak percaya, kamu akan binasa selama-lamanya. Dan itu menjadi vain, sia-sia. Apa yang kamu cari dari dulunya, bekerja atau bahkan sudah jadi WL, sudah jadi pemain musik, sudah menjadi hamba Tuhan, tapi kau buang sia-sia itu iman percayamu kepada Yesus Kristus. Nah, ini hati-hati. Kalau kita biarkan hal ini, pergaulan yang buruk itu terus-menerus hidup, ada terus engkau izinkan, itu akan merusak kebiasaan yang baik. Sekarang saudara sudah mempunyai hubungan habitual fellowship with the Holy Spirit. Kemudian sekali ada orang yang datang dari yang tidak pernah bergaul dengan Roh Kudus, dia akan melontarkan suatu pemikiran atau gaya hidup, lifestyle. Kalau engkau berkata, oke, gak apa-apa lah, sekali-sekali coba, itu akan terus terjadi terus menerus. Dan kalau saudara sebagai orang tua, misalnya saudara sudah bergaul, memiliki pergaulan itu dengan Roh Kudus, apakah saudara cuma buat saudara aja? Bagaimana istrimu? Bagaimana suamimu? Bagaimana anak-anakmu? Apakah tidak engkau ajak untuk bergaul dengan Roh Kudus? Apakah engkau izinkan mereka bergaul dengan dunia? No, kan mereka harus hidup dalam dunia. Mereka kan harus bersekolah, mereka kan harus kuliah, mereka kan harus berkarir. Oke. Tapi kalau engkau tidak persiapkan kerohanianmu yang naik lagi, maka engkau akan jauh dari Tuhan. Sekalipun engkau sudah menerima Yesus, engkau akan jauh dari Tuhan. 35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan apa yang kau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang. Saya ulang lagi. Bukan semua daging sama. Coba kita baca bersama-sama di ini. 1, 2, 3. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang. Lain dari daging burung. Lain dari daging ikan. Kenapa Tuhan menyatakan demikian? Karena Dia yang membentuknya. Dan Dia membentuknya berbeda. Mungkin bahannya sama, tapi isinya tidak sama. Manusia dengan binatang tidak sama isinya. Manusia isinya apa? Roh Allah. Nafas Allah itu ada di dalam manusia, tapi dalam binatang tidak ada. Oleh karena itu tidak ada persamaan manusia dengan binatang. Tidak ada persamaan. Tidak bisa engkau adopsi itu binatang untuk menjadi anakmu. Tidak bisa. Karena tidak ada persamaan. Di dalam binatang tidak ada roh Allah. Sedangkan engkau memiliki roh Allah itu. Daging di sini manusia berbeda dengan daging binatang. Engkau suka binatang, oke. Tapi jangan sampai engkau terlalu mencintai binatang lebih daripada Tuhan. Sangat berbahaya. Ya. Sekarang lagi musim itu orang semua ya, menomorsatukan binatangnya. Mati itu didoakan, dikasih segala macam. Itu aneh sekali. Anjing yang mati itu diberikan sesuatu
perhatian yang istimewa, melebihi daripada manusia. Itu dari mana? Dari dunia, pergaulan yang buruk. Tapi yang melakukan ini anak-anak Tuhan. Kenapa kok tidak berani berdiri tegas gereja Tuhan? Kenapa tidak berani menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan yang benar? Manusia dengan binatang berbeda, sekalipun diciptakan oleh pencipta yang sama. Bedanya apa? Di dalam manusia ada roh Allah itu. Di dalam binatang tidak ada roh Allah. Jadi jangan anggap binatang itu setara dengan manusia. Tuhan sudah mencoba itu, sudah dibawa seluruh binatang itu ke Adam. Tapi tidak ada satupun yang setara dengan Adam. Tidak ada satupun yang sepadan dengan Adam. Sehingga dia harus menciptakan pasangan Adam itu dari dalam Adam. Jadi jangan bisa buat binatang itu menjadi pasanganmu, anakmu. Engkau sesat, tidak seperti dengan firman Tuhan. Amin. Keras firman Tuhan. Jangan anggap enteng. Oh, aku melayani Tuhan, tapi melakukan hal yang seperti itu. Bukan dosa yang selingkuh lagi, bukan. Tapi engkau memperlakukan binatang seperti itu melukai hati Tuhan. Tuhan cemburu sekali kepada dirimu. Karena itu tidak sepadan. Dia tidak menciptakan binatang untuk engkau. Untuk menjadi pasangan, untuk menjadi anakmu. Gak ada binatang jadi anak itu, gimana sih? Ini kan pergaulan yang sesat ini. Merusak segalanya, betul? Tegas dong, hamba Tuhan, Pak Kris di gereja, Pak Budi, tegas tentang hal ini. Jangan mau lemah, harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena banyak sekarang yang melakukan hal ini. Ini tidak pernah disampaikan, mungkin jarang sekali yang sampaikan. Saya aja mungkin yang nyampaikan. Ya sudahlah. Ayat 42. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Binatang tidak ada yang bangkit ya. Ingat. Ya. So tidak ada yang berkata see you in heaven, gak ada. Ya, tidak akan ada. Ya. Hanya manusia yang dibangkitkan. Amin. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan di dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, dan yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir yaitu Yesus Kristus menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohani. Manusia pertama berasal dari debu tanah, bukan debu saja, ya. Manusia berasal dari debu tanah. Berbeda ya dengan debu atau debu tanah, itu ada perbedaan. Nanti saya jelaskan hari Minggu. Kemudian manusia berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya,
Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Ya, bukan saja orang yang percaya Tuhan, jerih payahmu gak sia-sia. Lain. Tapi apa? Di dalam persekutuan. Berarti ada hubungan intim, habitual fellowship, bukan hanya just receive the Savior, hanya menerima Yesus Kristus, dibaptis, terus tapi dia hidupnya so-so begitu saja. Ia akan menjadi sia-sia. Tapi jerih payahmu tidak akan sia-sia kalau kamu memiliki pergaulan terus-menerus, hubungan terus-menerus dengan Yesus Kristus. Jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Nah, saudara, kalau engkau manusia alami saja, seperti pertama, ketika manusia Adam itu yang pertama, dia jatuh dalam dosa, dia menjadi manusia alami. Tadi di diagram menjadi natural man, manusia alami yang pertama. Adam percaya, bergaul, tapi dia tetap hidup dalam dosa karena dia belum ini. Ya. Nah itu, ya manusia alami saja. Kalau kita hanya memenuhi segala kebutuhan manusia alami saja, ini kita masih jauh banget kalau begitu dari Tuhan. Sedangkan kita yang sudah dalam roh aja, itu masih jauh banget. Ya, sedangkan nanti kita ini ada kematian, itu tidak bisa tidak. Setiap dari kita harus mati. Karena apa? Tubuh ini tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena ini sudah fana, ini sudah terhisap dengan dosa. Jadi ini harus ditinggalkan. Oleh karena itu saudara, bukan berarti tubuh ini sekarang tidak penting. Tubuh ini penting. Karena di dalam sini, di dalam kita ada roh Allah. Jika memang roh Allah ada di dalammu. Tapi kalau roh Allah tidak di dalammu, maka tubuhmu gak penting. Gak ada artinya. Ya. Jadi waktu saya hidup sebelum tahun 2001, yang saya perawat tubuh dengan indah, dengan baik, dengan segala macam usaha saya, ternyata tubuh saya itu gak penting. Karena saya tidak mengerti bahwa di dalam saya itu ada roh Allah. Dan roh Allah sudah pergi. Mungkin, tapi syukur kepada kasih karunia Tuhan, dia masih mau mencari saya. Ya. Sejak tahun 2001, tubuh ini jadi penting. Kenapa? Bukan secara fisik luarnya, tapi ini tempat kediaman roh Allah. Selama saya ada di bumi, roh Allah ada di sini. Tetapi kita tidak selama-lamanya di bumi ini. Ada waktu yang sudah ditentukan bahwa kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, harus masuk ikut bersama Tuhan. Kalau kita tetap percaya, kalau tetap teguh Injil yang kau terima ini. Ada waktunya di mana kita semua itu mati. Kalau kita mati, keadaan posisi tubuhmu ini, keadaan posisi manusiamu yang mana? Yang alami kah? Atau yang agamawi?
berdoa ke gereja, hanya sekedar itu namanya agamawi, melakukan agama, ibadah, segala itu manusia agamawi, mengenal firman Tuhan, agama. Ataukah engkau sudah menjadi manusia roh, di mana engkau terus menerus bergaul dengan Roh Kudus, terus menerus bergaul dengan Tuhan, terus menerus, selagi kita masih di dunia ini, tetap harus bisa bergaul dengan Roh Kudus. Dan ini kita dipersiapkan, harus kita sampai di manusia roh ini. Karena di level manusia roh ini, tolong stage, nah, itu lagi diagram. Di level manusia roh itu, disitulah tempat kita menanti. Keberangkatannya kita itu di situ. Departure-nya kita itu di situ. Tempat terminal keberangkatannya kita itu di manusia roh. Seharusnya. Tapi ada juga yang berangkat di manusia alami. Ada juga yang masih di agamawi sudah berangkat dulu. Tapi dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, kita semua masuk di level yang manusia roh. Di situ baru itu bisa take off, pergi, dijemput oleh Tuhan di situ. Kalau kita tidak di level itu, saudara, kembali di ayat yang ke-23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, Kristus Yesus dibangkitkan terlebih dahulu, buah sulung. Namanya buah sulung itu dia duluan, ya. Dia dibangkitkan dahulu. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Miliknya, siapa yang menjadi miliknya? Siapa yang saja orang yang menjadi miliknya? Nanti kembali lagi di situ ya. Kita buka Roma 8. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati. Ya, jika Kristus ada di dalam kamu, memang tubuh akan mati. Tubuh akan mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi siapa yang menjadi milik Kristus? Adalah orang yang memiliki roh Kristus. Balik di ayat 1 Korintus 15 ya, ayat 23. Jadi sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan dan kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Jadi urutannya adalah di dalam kebangkitan, Yesus Kristus dibangkitkan 2000 tahun yang lalu. Amin. Nah, kita akan segera dibangkitkan. Urutannya setiap orang yang menjadi milik Kristus akan dibangkitkan pada saat, kalau ini orang mati yang sudah meninggal ya. Orang yang menjadi milik Kristus meninggal, dia akan dibangkitkan pada saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Itu golongan yang pertama. Akan dibangkitkan pada saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi kita yang tadi Rasul Paulus berkata, tak, aku kasih rahasia. Tidak semua orang meninggal. Masih ada yang hidup. Dan yang hidup ini akan diubahkan pada saat kedatangan Tuhan. Sama
Orang yang di dalam Kristus Yesus, yang sudah memiliki Yesus Kristus dan dimiliki oleh Yesus Kristus, kemudian dia meninggal, dia akan dibangkitkan pada saat Tuhan Yesus datang. Dan ketika orang-orang yang masih ada, yang menjadi milik Kristus dan masih hidup, ia akan diubahkan bersama-sama dengan menjadi tubuh kemuliaan. Itu 2 golongan. Dan golongan yang ketiga adalah setelah kembali Yesus memerintah 1000 tahun di bumi. Orang golongan yang ketiga adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia akan terus mati terus. Dia tidak akan dibangkitkan. Sampai berakhir masa pemerintahan 1000 tahun. Baru ia dibangkitkan, tapi untuk apa? Dimasukkan ke dalam jurang maut atau lautan api. Itu orang yang hidup dalam daging. Kalau kita hidup oleh roh, engkau akan dibangkitkan. Sekalipun kalau kita harus meninggalkan tubuh ini sebelum Tuhan Yesus datang, kita harus meninggal. Jangan takut. Engkau dibangkitkan bersama dengan Kristus Yesus. Demikian juga ketika kita orang yang masih hidup pada saat Tuhan Yesus datang, tubuh kita akan diubahkan. Gak bisa dengan tubuh ini. Harus mengenakan tubuh yang rohani, bukan tubuh yang jasmani ini. Nah, tubuh yang rohani hanya bisa didapat nantinya kalau engkau adalah manusia rohani. Kalau selama hidup kita ini bukan manusia rohani, kita hanya manusia agamawi, gak akan dapat itu tubuh rohani. Yang bisa menerima tubuh rohani adalah manusia rohani. Dan ketika kalau engkau di level harus meninggal, levelnya di situ harus meninggal, haruslah engkau tetap menjadi manusia rohani. Sehingga pada nanti ketika kedatangan Tuhan akan menerima kebangkitan itu. Amin. Itu hanya di situ level itu. Apakah ini sukar saudara menerimanya? Apakah ini menakutkan bagi saudara? Tapi ini harus. Kalau tidak berani menyampaikan tentang hal ini, tentang kematian dan kebangkitan, tidak akan bisa. Injilmu tidak menjadi Injil yang sepenuh yang kau terima. Memberitakan firman Tuhan, Injil bukan hanya berkat Tuhan. Terima Yesus Kristus, engkau diberkati Tuhan. Kalau kau terima Yesus Kristus pasti hidupmu sukses. Tidak. Kalau hanya itu saja, Injilmu tidak penuh, tidak komplit, tidak full gospel. Injil yang sepenuh yang betul-betul diberitakan adalah ini. Tentang kematian dan juga tentang kebangkitan. Ini harus diberitakan. Sehingga apa? Engkau tidak menjadi gentar, tidak menjadi pahit, tidak menjadi takut. Dan selagi kita masih hidup di dalam tubuh jasmani ini, tapi kita adalah manusia roh. Jangan saudara pikir kita kan manusia biasa. Biasa dong kok kita ngalami jatuh dalam dosa segala macam. Tidak. Engkau bukan manusia biasa. Engkau adalah manusia roh. Saya katakan sekali lagi, engkau adalah manusia roh yang masih tinggal di tubuh jasmani ini. Amin. Sewaktu-waktu tubuh jasmani ini dibongkar, diubah, mati, harus meninggalkan. Tapi manusia roh ini hidup selama-lamanya. Untuk bisa manusia roh hidup selama-lamanya, dimulai sekarang. Kita harus live, walk in habitual fellowship with the Holy Spirit. Itu mulai dari sekarang. Kalau kita tidak memiliki hubungan terus-menerus dengan Roh Kudus, maka kita masih jauh dengan Tuhan. Dan itu nanti berbahaya. Kalau saya tidak berani menyampaikan ini, saya egois. Saya tahu tapi saya tidak berani menyampaikan. Justru itu saya harus menyampaikan kepada saudara. Kalau kamu hanya manusia, hanya dalam roh saja, maka engkau akan menjadi sia-sia di dalam iman percayamu. Tapi engkau harus menjadi manusia roh. Manusia yang hidup oleh roh. Sehingga engkau gak takut mati.
Engkau tidak takut mengalami penganiayaan. Engkau tidak takut mengalami kesengsaraan. Engkau tidak takut mengalami masalah. Engkau tidak takut mengalami godaan, mengalami apapun. Engkau tidak takut karena aku manusia roh. Ada roh Allah di dalamku. Dan kalaupun tubuh ini harus meninggalkan, kalau tubuh ini harus hancur, dihancurkan, selama manusia rohku itu hidup, aku akan memperoleh tubuh rohani itu lagi. Ini menjadi bukan dasar, tapi ini adalah iman, percaya kita harus sampai di sini. Ini namanya full gospel. Injil yang sepenuh sampai di sini. Kalau sampai ada pemberita Injil, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan hanya tentang berkat kesembuhan, itu sementara Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kasihan kalau engkau hanya mendengarkan itu saja. Baik saudara yang di rumah, kalau engkau hanya mendengarkan tentang berkat kesembuhan, tapi engkau tidak pernah mendengarkan tentang kematian, kebangkitan, engkau rugi. Bahwa itu menjadi goal kita, tujuan kita, bukan untuk diberkati. Tujuan hidup kita bukan hanya untuk sekedar diberkati, menerima berkat Tuhan, saudara. Nggak tahu, saudara. Kalau saya nggak. Tujuan hidup saya adalah saya mau bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana saudara? Mau bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus? Kalau engkau mau bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, engkau harus menjadi manusia rohani yang selalu dipimpin oleh roh, dikuasai oleh roh. Tidak dengan kedagingan. Tidak bisa. Dan kalau engkau sudah sampai di tadi itu, state manusia roh itu yang dipimpin, dikuasai roh, tidak ada kuasa apapun yang bisa menjamah. Amin. Tidak ada. Engkau tidak akan menjadi tawar hati. Tidak akan. Rasul Paulus berkata, setiap hari aku harus mengalami maut. Ya, tapi dia tidak takut. Maut pun sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Amin. Kalau kita harus berhadapan dengan maut, jangan takut. Maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menerima kemenangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan itu sempat jadi goyahkan imanmu, sehingga engkau harus mendua hati dan kau menerima supaya aku tidak mengalami maut. Jangan, saudara. Itu membuat iman percaya menjadi sia-sia. Tapi tetap, sekalipun maut di depanmu, jangan kau takut. Katakan, hai maut, di mana sengatmu? Ya, kita sudah mendapat kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah ini terus berjalan. Kalau engkau tidak sampai pemahaman, iman percayamu sampai di sini, semuanya sia-sia. Semuanya akan sia-sia. Dan saya percaya malam hari ini keras. Ya, tapi inilah firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak berani berbicara tentang kematian dan kebangkitan, kita bukan milik Kristus. Amin. Orang dunia nggak berani. Jangan ngomong kematian dong. Jangan, ini masih jauh. Jangan bicara gitu. Orang dunia kan gitu kan. Aku masih umur segini. Jangan dong. Masih gitu. Ya. Dunia akan berkata demikian. Tapi setiap orang yang menjadi milik Kristus, dia nggak takut dengan kematian. Karena dia tahu justru lewat kematian itulah dia menjadi segera bertemu dengan Tuhan. Dan itu dia akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Amin. Mengerikan bagi saudara? Sedikit mengerikan? Oh, jangan. Ini merupakan suatu kabar baik yang saya beritakan pada saudara. Katakan tadi Rasul Paulus di awal di ayat yang pertama, itu sama dengan saya. Sekarang saudara-saudara, saya mau mengingatkan kepada kamu tentang Injil. Hari ini juga saya mau mengingatkan kepada kamu semua tentang Injil sepenuh ini. Kalau mungkin selama ini ada orang yang memberitakan Injil gak penuh, hari ini saya mau mengingatkan kepada saudara-saudara tentang Injil yang sesungguhnya.
bahwa setiap orang yang mati akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apalagi orang yang menjadi miliknya pasti akan dibangkitkan. Orang yang tidak menjadi miliknya juga mengalami kebangkitan, tapi nanti lama 1000 tahun dia menderita seperti itu. Dan kalau dia dibangkitkan langsung dijeburkan di lautan api. Tetapi engkau adalah milik daripada Kristus Yesus. Amin. Jangan takut dengan kematian. Tapi bukan berarti bunuh aku. Bukan berarti begitu ya toh. Tidak seperti itu. Bunuh aku. Tidak begitu saudara. Ya. Tuh sekarang aku gak takut nih. Bunuh aku. Gak gitu. Ya. Itu ngawur banget itu. Tidak, saya tidak ngajar begitu. Ya. Artinya apa? Jangan itu membuat goyah imanmu ketika engkau harus menghadapi persoalan di dalam kehidupanmu. Masalah sakit apa? Sakit-sakit apa? Itu jangan menjadikan goyah. Tapi lewat sakit itu biar engkau tetap terus berdiri. Teguh berdiri. Terus menanti, terus berjalan di level yang tinggi itu. Di level yang terus bersama dengan Roh Kudus. Terus menanti, menunggu. Ya, menunggu sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Amin saudara. Kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah kita semua ini. Tapi syukur kepada Tuhan Allah Bapa, Dia dibangkitkan. Dia menjadi yang sulung. Dan kemudian yang kedua adalah kita semua. Kita akan dibangkitkan bersama-sama. Amin. Kalaupun kita masih ada, kalau kita menjadi miliknya, mempelainya, kita akan diubahkan dalam sekejap. Tubuh yang fana ini, tubuh yang jasmani ini akan diubah menjadi tubuh rohani yang luar biasa. Amin. Sudah percaya? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.